Hai, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan tentang cara menyembuhkan penyakit amblas pada sepeda motor Scorpio Z. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2002, Yamaha Scorpio Z, banyak masyarakat yang mengeluhkan bagian belakang bodi Scorpio Z terlihat amblas ketika digunakan secara berboncengan. Nah, banyak analisa yang menunjukkan bahwa kesalahan terdapat di bagian konfigurasi bodi dan juga rangka sepeda motor ini, yaitu posisi rangka bagian belakang yang cenderung lebih tinggi ataupun di posisi atas daripada bodi ini. Jadi rangka di sini, bodi terpasang di bagian bawahnya, sehingga jika dipakai berboncengan terlihat bagian bodi ini seakan-akan menelan ban bagian atas. Tetapi banyak pula masyarakat yang mengatakan bahwa kesalahan terjadi pada rancangan relay arm dan juga connecting rod suspensi bagian belakang Scorpio. Dari kedua analisa tadi, perbaikan yang mungkin dilakukan pada sepeda motor ini tentu yang paling mudah yaitu pada sektor perbaikan sistem suspensi bagian belakang. Karena perbaikan rangka dan juga bodi cukup sulit dan juga akan mengubah geometri keseluruhan dari sepeda motor ini. Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki penyakit amblas pada sepeda motor Scorpio, yaitu dengan cara memperbaiki ataupun memodifikasi relay arm atau secara keseluruhan sistem suspensi bagian belakang Scorpio dengan mengganti relay arm yang asli ataupun original pabrikan Yamaha dengan menggunakan relay arm aftermarket dengan geometri yang berbeda. Sekarang saya akan menunjukkan analisa pada relay arm aftermarket yang geometrinya ini dapat kita lihat cukup berbeda dari relay arm yang original dari Yamaha, yaitu dari segi jarak antara sumbu putar relay arm ke pemasangan baut yang tersambung pada shock absorber maupun pada connecting rod. Dari sini dapat kita lihat terdapat 3 buah baut yang dapat dipasangkan kepada connecting rod maupun pada shock absorber tergantung pemposisiannya. Nah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kita akan menganalisa pemposisian yang tepat ataupun yang sesuai dengan keinginan kita dari pada pemasangan relay arm aftermarket ini. Jadi, pada saat pemasangan, kita dapat memasangkan relay arm dengan posisi seperti ini. Jika ini roda belakang dan ini sumbu putar relay arm, kita dapat memasangkan seperti ini, yang mana lubang ini terpasang baut yang mengikat shock absorber, sedangkan kedua lubang ini adalah pilihan. Jika kita memasang baut di sini, maka swing arm akan lebih ke bawah, ataupun dengan kata lain, posisi roda terhadap bodi akan lebih jauh, atau dengan kata lain lebih tinggi, sedangkan pada posisi ini lebih rendah. Tapi tentu saja keduanya ini lebih jauh berbeda daripada relay arm yang original, yang jarak antara kedua titik ini yaitu lebih dekat daripada relay arm ini. Nah, sedangkan yang kedua adalah seperti ini. Kita dapat memasangkan connecting rod pada lubang yang bagian bawah, sedangkan pada lubang yang bagian atas kita dapat memasangkan shock absorber, tergantung pilihan kita apakah ingin jauh lebih tinggi ataupun hanya tinggi saja. Oke, mari kita lakukan analisa pemposisian relay arm untuk sepeda motor Yamaha Scorpio Z tergantung pemposisiannya. Caranya kita siapkan milimeter block ataupun
buku gambar biasa ya, atau kertas kosong lainnya, ballpoint, busur derajat, dan juga penggaris. Oke, pertama kita letakkan relay arm pada kertas atau milimeter block di sini. Di posisi pertama, kita sebut saja ini posisi pertama, posisi 1, dan ini posisi 2. Oke. Selanjutnya kita posisikan sedemikian rupa, tidak terlalu tegak seperti ini karena tentu saja swing arm tidak akan terpasang seperti ini, tapi secara normal seperti ini kira-kira. Tapi nanti kita akan menganalisanya lebih detail. Lalu selanjutnya gunakan ballpoint untuk menandai sumbu putar poros yang menyambung ke relay arm ini. Nah, saya ambil satu contoh, yaitu lubang yang paling bawah atau lubang yang akan membentuk sudut paling besar, atau dengan kata lain lebih tinggi, yaitu sudut yang ini. Maksud saya lubang yang ini. Oke. Terbentuk seperti ini. Dan satu lagi, posisi kedua seperti ini. Kita buat perkiraan yang sesuai. 1, 2, 3. Lubang yang sama seperti yang saya inginkan, yaitu tinggi. Oke, kita dapat 3 buah garis. Maksud saya 3 buah titik. Seperti ini. Selanjutnya kita gambarkan garis yang menghubungkan antara 3 titik sumbu putar. Oke. Selanjutnya kita ukur. Kurang lebih 50 mm. 50 mm. Anda dapat melakukan ini di rumah dengan relay aftermarket yang Anda beli. Karena mungkin saja relay arm yang Anda beli cukup berbeda dari yang saya punya ini. Ini berapa ini? Kira-kira 55. Dan satu lagi (55). Oke. Yang ini kira-kira 55 di sini. Dan ini 50. Satu lagi 50. Ya, didapat gambar seperti ini. Selanjutnya kita tuliskan terlebih dahulu nama dari titik-titik sumbu yang telah kita gambarkan ini. Pertama, sumbu ini atau sumbu putar relay arm kita namai saja pivot dengan nama P. Dan selanjutnya ini adalah lubang di mana dipasangkannya baut yang terhubung pada connecting rod yang tersambung ke relay arm. Kita sebut saja ini connecting rod CR. Dan bagian atas yang terpasang ke shock absorber
Anda dapat bayangkan shock absorber, di sini shock absorber, dan di sini adalah connecting rod, yang ini swing arm, dan ini roda. Ya, Anda dapat membayangkannya secara kasar seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita buat titik tumpuan dari shock absorber bayangan kita, tapi dengan tidak secara asal seperti ini. Ini hanyalah ilustrasi, tapi menggunakan sebuah garis yang tepat. Nah, kita posisikan penggaris sejajar dengan garis ini, seperti ini, dan tempatkan gambarkan sebuah titik yang berjarak 7 cm dari titik SA. Nah, jadi sekali lagi sejajar dengan garis PCR, tapi maksudnya tempatkan angka 7 pada SA dan buat garis, maksud saya titik di titik 0. Nah, seperti ini. Selanjutnya dapat kita gambarkan lagi garis yang terhubung, yaitu dari shock absorber bagian atas dan shock absorber bagian bawah seperti ini. Oke, dan yang satunya lagi seperti yang telah saya katakan, sejajar dengan, oh ya, sebelumnya tadi kan posisinya seperti ini, yang posisi 1, posisi 2 seperti ini, dan ini adalah P, ini adalah connecting rod, satu lagi shock absorber. Sejajarkan garis SA dengan PCR, jarak 70 mili, kira-kira seperti ini. Anda dapat membuatnya lebih presisi. Nah, seperti ini. Buat garis ini SA. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah shock absorber, tumpuan pada relay arm, sumbu putar relay arm, dan juga tumpuan yang tersambung ke connecting rod. Oke, selanjutnya mari kita lihat pada pemposisian yang pertama, yang nomor 1. Pada saat kita menaiki sepeda motor ini, maka swing arm akan bergerak ke atas. Oke. Dan connecting rod akan tertarik ke atas juga. Maka relay arm akan berputar berlawanan arah jarum jam dengan lengan torsi sepanjang 50 mm. Maka torsi pada PCR itu 50 mm dikali sebuah gaya yang bekerja pada titik CR ini. Taruhlah gaya yang bekerja pada titik CR ini sebesar 2 Newton. Dan gambar yang satunya lagi juga akan bekerja pada beban yang sama, yaitu 2 Newton. Oke. Maka torsi yaitu lengan torsi dikali gaya 50, anggaplah ini 50 besaran panjang dan juga 2, hasilnya adalah 100 besaran torsi. Dan yang satunya lagi pada pemposisian yang kedua, torsi yang terjadi yaitu 55
dikali 2, yaitu 110 besaran torsi. Dari sini dapat kita lihat momen yang bekerja pada pemposisian seperti ini akan lebih kecil dengan beban yang sama. Tapi akan kita analisa berkelanjutan apakah benar memiliki torsi yang lebih kecil sehingga mengakibatkan perbedaan sensasi empuk ataupun kerasnya suspensi. Oke, lanjut. Berikutnya, karena relay arm ini adalah sebuah benda yang rigid, anggaplah rigid seperti ini, maka ketika titik ini berputar, maka titik ini pun berputar. Tentu saja di sini kita mendapatkan persamaan momen ataupun maksud saya momen puntir ataupun torsi. Maka persamaannya adalah 50 yang ini dikali 2 sama dengan 55 dikali 50 dikali 2 sama dengan 55 dikali X. Maka hasilnya adalah 100 sama dengan X per 55. Maka X ataupun torsi ini sebesar di sini sebesar 100 per 55 besaran torsi. Sedangkan yang satunya lagi persamaan momennya adalah 55 dikali 2 sama dengan 50 dikali X maksud saya, yaitu 110 dibagi 50 sama dengan X. Nah, di sini terdapat perbedaan yang signifikan. 110 dibagi 55 tentu saja lebih kecil dibanding maksud saya 100 dibagi 55 tentu saja lebih kecil hasilnya dibandingkan 110 dibagi 50. Maka gaya yang bekerja pada titik SA posisi pertama akan lebih kecil daripada yang ini, yaitu sebesar 110 per 50. Oke, selanjutnya mari kita hitung gaya yang menekan titik SA ataupun shock absorber bagian atas di kedua konfigurasi ini. Pertama-tama kita hitung sudut yang terbentuk antara PSA bagian bawah dan juga SA. Sekitar 55 derajat, dan yang ini ya sekitar 59 atau 60 derajat. Nah, prinsip dari perpindahan ataupun transfer gaya dari sebuah lengan, yaitu gaya akan diteruskan dari sebuah lengan dengan arah tegak lurus. Jadi jika ini garis horizontal, maka tegak lurusnya seperti ini, dan ini juga seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat, semakin dekat garis ini ataupun semakin mendekatinya sumbu ini ataupun sudut ini, maksud saya sudut ini terhadap sumbu tegak lurus ini, maka gaya akan semakin
banyak yang diteruskan ke sebuah titik, atau dalam hal ini adalah titik SA bagian atas, shock absorber bagian atas. Nah, dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa karena besar sudut konfigurasi yang seperti ini, lebih besar, yaitu 55 derajat, dan juga gaya yang bekerja dari titik SA bagian bawah lebih kecil, sedangkan ini memiliki sudut yang lebih besar, atau dengan kata lain lebih mendekati 90 derajat. Sekali lagi saya katakan, yang mendekati 90 derajat, ini dapat dihitung dengan trigonometri, akan menghasilkan gaya yang lebih besar yang akan ditransfer ke titik SA. Maka, dengan konfigurasi seperti ini, yang nomor 2 akan menghasilkan suspensi yang lebih lembut, sekaligus suspensi yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil analisis kita tadi, Anda dapat memilih pemposisian dari relay arm aftermarket ini dengan posisi seperti ini, dengan rebound yang lebih keras, dan posisi yang ini rebound yang lebih lembut. Serta selain itu, dengan posisi ini posisi relay arm juga akan lebih ke bawah, atau dengan kata lain akan lebih tinggi hasilnya, sedangkan yang ini lebih pendek, dengan lubang pemasangan connecting rod ataupun shock absorber bagian bawah pada lubang yang sama, yaitu lubang yang terjauh. Dan kali ini saya akan memasangkan relay arm dengan posisi lembut seperti ini, dengan jarak yang paling tinggi. Mari kita lihat. Ini adalah hasil akhir setelah pemasangan relay arm. Terlihat jarak antara bodi dengan ban terlihat lebih jauh. Dan ini adalah posisi saat ditunggangi. Jika Anda memiliki saran, komentar, ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.